Selamat untuk tim nasional Indonesia U20 yang baru aja memastikan satu tiket ya ke putaran final Piala Asia U20 tahun 2023 yang akan dilangsungkan di Uzbekistan ya. Jadi ini mengulangi prestasi tim nasional Indonesia U20. Jadi tahun lalu juga kita lolos juga ya. Saat itu kita sebagai tuan rumah, tapi hanya sampai dengan quarter final ya. Kita sebenarnya pernah juara nih teman-teman, tapi udah lama banget ya. Udah mungkin sebagian dari lu udah belum lahir ya. Ini tahun 61 ya, waktu itu tuan rumah Thailandnya, dan setelah itu ya kita lolos nggak lolos dan nggak pernah juara. Ya kita lihat, mudah-mudahan kali ini kesempatan itu datang dan kita bisa merebutnya. Nah, Indonesia berhasil memastikan tiket ini cukup mulus ya, karena tadinya sempat rame hitung-hitungan soal peluang Indonesia untuk ya lolos nanti bagaimana kalau seri, lalu ada peringkat kedua terbaik dan sebagainya ya. Tapi ternyata dengan kemenangan 3-2 langsung, jadi kita nggak perlu nunggu lagi untuk melihat bagaimana peringkat 2 dari grup-grup lain ya. Jadi dengan tambahan 3 poin ini, Indonesia berhasil memuncaki grup F ya. Ini grup F. Iya, grup F ya. Nah, ini jadi cukup menegangkan tadi pertandingannya. Jadi sempat Indonesia unggul 1-0. Gue yakin udah nonton semua juga tadi. Lalu kemudian ketinggalan 2 kali lewat counter attack. Nanti gue akan bahas bagaimana proses kita membalikan kedudukan, dan akhirnya itu tadi ada gol dari tandukan dari Ferrari dan juga kemudian gol match winner dari Rabani. Nah, gue akan bagi dulu dari babak pertama ya. Di babak pertama Indonesia turun dengan formasi 4-4-2. Ini formasi yang sebenarnya tidak sering ditampilkan oleh Sintayong. Biasanya dia sukanya pakai 3 back kalau lagi menghadapi tim yang relatif di bawah kita. Kalau kuat biasanya pakai 5 back ya. Jadi back sayap itu lebih turun ya, seperti kita menghadapi Vietnam di SEA Games kemarin. Nah, kemudian di babak pertama itu sebenarnya kita seperti biasa ya, menguasai keadaan, bermain sebagai tuan rumah, sangat percaya diri, ball possession kita juga tinggi. Cuman kelemahannya ada 2 menurut gua. Pertama, final pass-nya ini lemah, terburu-buru, sering salah, seperti kayak orang dikejar hutang begitu ya, sehingga akhirnya mentah terus. Nah, yang kedua adalah secara individu gue melihat memang ada, nggak tahu ya kenapa, underperform dari seorang Ronaldo Kuateh. Nah, ini yang dilihat juga gue rasa sama Sintayong. Jadi Sintayong ini kelihatannya memang pelatih yang cepat beradaptasi, cepat belajar, dan juga cepat mengambil keputusan. Ya, di babak kedua yang dia lakukan sangat penting adalah menarik Ronaldo Kuateh, memasukkan Marcelo Ferdinand. Ya, ini bocah ajaib menurut gua, umurnya baru 18 tahun ya kalau nggak salah, tapi sudah seperti orang yang bermain berpuluh-puluh tahun di level profesional. Nah, kemudian bukan hanya satu nih, tapi juga kedua, cara posisi Marcelo Ferdinand. Kalau di babak pertama, pemain yang digantikan sama dia Ronaldo Kuateh ya, dan hoki brilian double striker ini sejajar berdirinya. Tapi Marcelo Ferdinand kalau lu lihat ini lebih ke belakang, lebih mencari bola. Ini salah satunya juga untuk membingungkan antitesis dari pelatih lawan yang mungkin juga sudah mengantisipasi permainan 2 striker sejajar. Dan juga tentunya untuk memberikan efek kejut dari lini kedua, membantu untuk membangun serangan lebih matang. Nah, kemudian kesempatan itu datang, kira-kira dia menginjak mungkin memasuki menit ke 60 ya. Ini Marcelo Ferdinand berhasil ya menyamakan kedudukan, membuka keran gol. Mohon maaf ya. Nah, tapi setelah itu kelihatannya para pemain Indonesia ini agak terlena ya, kelihatan sekali, dan 2 kali kita kena counter attack. Ya, dua-duanya ini benar-benar murni karena transisi bertahan kita yang kurang kompak. Ya, jadi kalau yang pertama itu keterlambatan dari, menurut gue ya, you can argue me if disagree. Jadi ketika ada counter attack dari sebelah kirinya Indonesia itu kalau nggak salah nomor 11. Nah, nomor 10 itu pemain Vietnam itu nunggu di situ di tengah. Nah, Kakang itu agak telat nunggu, sehingga posisi nomor 10 itu agak terbuka dan menarik posisi Ferrari sebagai back tengah untuk menjaga si nomor 10 ini. Tapi agak telat dan dia terpaksa ya, atau mungkin ya nggak ada pilihan lain, atau nggak sengaja, atau body shape-nya seperti apa, akhirnya gol bunuh diri. Tapi kalau itu pun tidak kena sama dia, sama Ferrari, itu yang nomor 10 itu siapa ya namanya ya? Kuat Van Kang. Ini pasti akan ngegolin juga sama. Nah, satu sama ya. Kemudian yang kedua, kebobolan kita itu lebih kepada kesalahan dari gelandang pertahan. Ya, ketika ada tekanan serangan balik ke kita, ya kemudian
ada situasi one on one. Nah, gue lupa kalau nggak salah Ferrari sama siapa gitu ya, pemain Vietnam. Terus ada pergerakan dari second line ya, yang ngegolin itu dari Vietnam yang kedua itu ya si Din Xuan Tien nomor 18 ya, dia dapat kipas enak, tinggal berhadapan dengan Raditya ya udah selesai, dengan Aditya selesai ya, kiper Indonesia. Nah 2-1. Nah cuman yang gue puji di sini adalah ketika Indonesia tertinggal 2-1 itu mentalitasnya tidak goyah ya. Kenapa gue bilang tidak goyah? Karena biasanya timnas Indonesia kalau udah ketinggalan mainnya ngaco, asal main lari, asal main lempar bola ke depan. Nah ini yang gue rasa suntikan karakter dari Sintayong ini sangat bisa dilihat dari performa anak-anak kita Indonesia U20 ini ya. Mereka tetap bermain dengan gaya mereka dan akhirnya memang kesabaran dan kerja keras itu berbuah manis ya. Walaupun juga ada tentunya kita lihat bagaimana usaha dari para pemain Indonesia ini, terutama memanfaatkan bola mati. Ketika ada tendangan penjuru, kemudian Ferrari membayar lunas kesalahan dia dengan tandukan yang menjebol gawang Vietnam ya, 2-2. Nah dalam kondisi 2-2 ini Indonesia benar-benar tidak memberikan nafas buat Vietnam. Bagus banget, ditekan terus, pressing terus. Kemudian ada satu momen di mana nah ini juga di mana pergantian pemain ya. Sebelumnya ada pergantian pemain triple sekaligus 3 ya. Ini kita lihat ya, Rabani, Nico sama Rahmat Berry dimasukin. Wah ini langsung memberikan impact nih, terutama kombinasi antara Nico dengan dengan Rabani ya, dari sisi kiri pertahanan Vietnam. Kemudian si Nico bergerak. Nah ketika dia melakukan crossing itu sebenarnya juga ada andil kesalahan penjaga gawang Vietnam ya. Dia terlalu cepat mengantisipasi bahwa cutbacknya itu akan dilakukan melebar ya, tapi ternyata nggak tahu sengaja atau nggak sengaja cutbacknya Nico itu justru seperti sejajar dengan garis gawang, dan kemudian di ujung ada Rabani tinggal tapping selesai. Nah ya kira setelah 3-2 para pemain kita tentu secara natural akan bertahan ya, dan ini gue yakin juga menjadi instruksi dari Sintayong. Dan kemudian tutup rapat pertahanan Indonesia. Dan sedikit ya kalau gue mau bilang sebenarnya ada sayangnya apa sebenarnya, kalau ini bisa dimanfaatkan dengan serangan balik, ini mungkin kita bisa menang lebih banyak ya. Artinya mungkin kalau lo ingat ketika Spurs kemarin lawan Leicester saat 3-2 itu Conte masukin Son, taruh di depan. Kenapa? Karena dia tahu Leicester bakal keluar menyerang, bakal ada lubang di sana, dan akhirnya 4-2, 5-2 dan 6-2. Nah itu sebenarnya bisa dimanfaatkan kemarin, tapi ya gue yakin lo akan mengatakan bodo amat deh, nggak masalah, yang penting menang 3-2 selesai. Gue setuju ya, walaupun beberapa kali kita lihat Marcelino, kemudian Rabani, Hoki itu mencoba untuk melakukan counter attack saat Vietnam all out attack keluar, dan ada beberapa kali kesempatan 2 atau 3, tapi sayang sekali lagi kita terburu-buru dan mungkin sudah capek, jadi bangunan serangannya nggak mateng ya. Tapi it's okay, pada akhirnya kita berhasil menang 3-2, itu yang paling penting, itu nomor 1, dan kita bisa lolos otomatis ke Uzbekistan tahun depan ya, tanpa perlu harus hitung-hitungan tadi gue bilang peringkat kedua. Nah cuman ya kita juga harus tidak cepat berpuas diri ya, karena tentu ada beberapa kesalahan yang tadi udah gue utarakan, seperti final pass, kemudian terburu-buru dalam melakukan mendorong bola, dan yang terakhir yang gue mau bilang soal emosi ya. Nanti tekanan di tahun depan itu akan lebih besar, tentunya para pemain juga harus dibekali dengan semacam psikolog ya, untuk tidak terpancing. Karena ini kadang-kadang kita main bagus, kemudian juga kompak, strateginya oke, tapi ketika emosinya dicoel itu bisa buyar semua. Itu banyak sekali fakta yang mengatakan demikian, dan bukan tidak mungkin dan bukan rahasia. Ini sering dimanfaatkan oleh lawan Vietnam, salah satu yang kita tahu paling sering memancing emosi kita, supaya tidak terjadi nanti di turnamen tahun depan yang akan dilangsungkan di Uzbekistan ya. Dan sebelum gue tutup, sedikit gue mau share sama lu juga. Tahun depan ini jadi banyak sekali ya turnamen-turnamen sepak bola tim nasional Indonesia yang menyangkut tim nasional Indonesia. Jadi mungkin ya gue supaya lu nggak bingung, ini gue rinci satu-satu. Yang pertama adalah Piala Asia U20 yang baru saja kita menangkan, itu akan berlangsung 1 sampai 18 Maret di Uzbekistan ya. Gue akan ke sana rencananya. Kemudian tanggal 20 Mei sampai dengan 11 Juni itu Piala Dunia U20 ya, 20 Mei sampai 11 Juni. Nah, selang 5 hari ya, tanggal 16 Juni itu Piala Dunia U20 di Indonesia ya. Kemudian Piala Asia itu 16 Juni sampai 16 Juli. 16 Juni sampai 16 Juli. Piala Asia yang
Kalau gua nggak salah belum ditentukan ya, tapi mungkin di Indonesia juga gua nggak tahu, mungkin bisa diinformasikan kalau gue salah. Jadi itu mulai 1 Maret sampai 16 Juli itu akan ada 3 turnamen besar yang menyangkut tim nasional Indonesia di kelas usia maupun juga di level senior ya, supaya sekedar mungkin catatan buat kalian semua. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video gua kali ini, dan juga selamat untuk tim nasional U20 yang baru saja memastikan lolos ke putaran final tahun depan. Ya semoga berbenar dan bisa mencapai level yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kita lolos sampai hanya perempat final, mudah-mudahan minimal semifinal, kalau bisa final, kalau bisa juara. Oke, setuju kan? Setuju. Oke ya. Terima kasih teman-teman semua udah nonton. Gue berharap lu dalam keadaan sehat-sehat semua. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas, dan ciao.